Ibtu Rudiana terpojok, Komnas HAM bongkar 3 pelanggaran di kasus Vina. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Hak atas bantuan hukum itu absennya advokat pada saat proses penyelidikan dan penyidikan di Polresta Cirebon, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari NTV, Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Aduan di tahun 2016 lalu itu, sebenarnya Komnas HAM sudah meminta konfirmasi ke Irwasda Polda Jabar. Jelasnya, pada saat itu Komnas HAM juga telah memberi saran ke Polda Jabar dan Polres Cirebon agar penyelesaiannya memperhatikan hak dari tersangka, sambung Uli. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni tahun 2024. Ketika kasus Vina Cirebon menjadi atensi publik bulan Mei tahun 2024, Komnas HAM juga menaruh atensi itu, jelasnya. Tentu untuk proses pemantauan terkait kasus Vina Cirebon, kami ada prosesnya sesuai dengan SOP di Komnas HAM, sambungnya. Sebenarnya kami dari Juni tahun 2024 sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak, begitu juga terhadap saksi sehingga kami membutuhkan waktu, jelas Uli. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu.